Halo winners, happy Monday. Welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini hari Senin, jadi saya akan share hasil screener dari Wisdom and Invest. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk tradingnya teman-teman selama beberapa hari ke depan ya. Oke, sebelum mulai saya mau disclaimer dulu nih. Semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Jadi bukan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Sebaiknya teman-teman analisa kembali sendiri dan sesuaikan dengan trading plan-nya masing-masing. Oke, kita langsung mulai aja. Kita ke Telegram ya. Jadi semua tools yang saya gunakan di sini adalah tools buatannya Wisdom and Invest. Kalau teman-teman merasa cocok dan suka untuk menggunakan tools ini, bisa didapatkan dengan dua cara. Yang pertama tentunya dengan cara berlangganan menjadi membernya Wisdom and Invest. Nah, kalau menjadi member itu toolsnya dan fasilitasnya sangat komplit banget ya. Buat teman-teman yang ingin tahu emang fasilitasnya apa aja sih, itu bisa ditanyakan dulu ke Wisdom and Invest, adminnya Wisdom and Invest. Nomor kontaknya udah saya share di deskripsi di bawah ya, jadi tanya-tanya aja dulu. Karena paket untuk berlangganan juga ada banyak macam nih. Bisa disesuaikan kira-kira yang mana yang cocok untuk teman-teman. Nah, cara yang kedua, ini caranya gampang banget, yaitu dengan membuka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Nah, rekanan kita tuh ada 4 ini ya, yaitu Sukor Sekuritas. Ini ada linknya juga udah saya share di deskripsi di bawah. Ada JUC, NH Korindo, dan Investasiku. Nah, uniknya Investasiku ini sama si Sukor ya, mereka sama-sama ada kelebihannya. Semua sekuritas ini sih sebetulnya ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau buat yang mau tahu kira-kira saya cocoknya pakai sekuritas yang mana dan apa sih kelebihannya, ini bisa ditanyakan dulu ke adminnya juga ya. Jadi dicari dulu kira-kira yang mana sih yang cocok dan sesuai untuk teman-teman. Karena semuanya tuh ada kelebihannya masing-masing. Nah, yang investasiku ini kita baru bergabung belakangan ini. Dan ini saya lihat benar-benar banyak sekali keuntungannya ya. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman aktif bertransaksi itu mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point ini bisa digunakan di seluruh merchantnya Citicorp. Merchantnya itu banyak banget. Yang paling sering teman-teman dengar itu mungkin kayak Transmart gitu ya, atau apalagi saya lupa nih, Baskin and Robin dan masih banyak lagi. Dan juga bisa dibeliin reksadana karena di aplikasi ini teman-teman bisa langsung beli reksadana ya. Jadi banyak banget keuntungannya. Kalau teman-teman masih bingung apa aja sih kelebihannya, nah ini juga bisa ditanyain dulu ya. Yang pasti teman-teman pastikan menggunakan referral code-nya Wisdom and Invest, yaitu LIVA 267242 ataupun link yang ada di sini ya. Di deskripsi di bawah udah ada linknya semua, atau mau tanya-tanya dulu sama adminnya, itu juga boleh. Karena nanti teman-teman nggak cuma mendapatkan manfaat-manfaat itu, tapi juga mendapatkan gratis akses ya untuk menggunakan tools Wisdom and Invest. Tapi memang aksesnya itu agak terbatas, namanya juga gratis ya. Kecuali teman-teman aktif bertransaksi dan memenuhi kuota atau batas minimum transaksinya, maka teman-teman bisa mendapatkan full facility juga. Nah, berapakah batas minimum transaksinya bisa teman-teman tanyakan juga ya ke adminnya. Lalu kalau yang tertarik emangnya tools Wisdom and Invest ada apa aja sih? Karena saya nggak cukup waktu di sini untuk jelasin semua tools dan fasilitas. Teman-teman bisa ikut ya kita ada acara yang rutin kita adakan setiap hari Rabu dan Sabtu jam 8 malam dan hari Sabtu itu di pukul 4 sore. Nah, nanti teman-teman bisa tanya-tanya di sana karena ini lewat Zoom jadi bisa langsung berinteraksi ya, tanya-tanya langsung sama coach yang ready di situ. Oke, terus kita juga ada acara nih. Nah, hari Rabu ini. Jadi Rabu ini mungkin Zoom-nya nggak ada dulu. Nanti teman-teman ikutan aja acara IG Live ini ya, saya dengan Foni. Yaitu topiknya cara mengendalikan emosi dengan cepat. Ini di Instagram kita hari Rabu 30 Mei jam 7 malam. Nah, pastikan teman-teman udah follow semua akun media sosialnya Wisdom and Invest karena kita punya banyak informasi-informasi menarik dan bermanfaat buat teman-teman. Jadi pastikan sudah follow dulu, di follow ya karena kita juga kadang-kadang sharing stock pick di story-nya kita. Kita ada bahas chart juga di story. Jadi kita bisa juga berinteraksi melalui Instagram. Oke? eh ini ada ya linknya juga di Telegram kita juga ada share kok. Jadi kalau
teman-teman ada yang belum join ke Telegramnya Wisdom and Invest, pastiin ya sudah bergabung juga dengan Telegramnya, karena kita kadang-kadang juga ada share chart secara gratis tuh. Oke, seperti biasa saya akan share screener, lalu kita akan bahas ya beberapa saham yang ada di dalam screener itu, karena waktunya terbatas, jadi saya nggak bisa bahas semua sahamnya, saya akan bahas beberapa aja, saya ambil secara acak ya, terutama yang cukup liquid. Ini screener yang saya kasih, screener NBSA, yaitu net buy sell asing. Jadi udah diurutin dari paling atas sampai paling bawah. Yang paling atas itu yang foreign-nya net buy terbesar. Jadi semakin ke bawah semakin kecil. Dia kalau minus artinya asingnya net sell. Buat apa sih kita ngecekin foreign net buy ini? Supaya kita tahu ya karena beberapa saham yang pergerakannya berkorelasi positif dengan inflow dari foreign, artinya saham-saham yang dibeli oleh asing ini ada potensi untuk naik. Tapi kalau dia tidak berkorelasi, artinya kalau misalnya selama ini chartnya kalau ada inflow tapi ternyata harganya nggak kemana-mana, ya berarti nggak berkorelasi. Nah itu kita bisa abaikan analisa foreign flow ini. Kita tetap utamakan teknikalnya dulu ya. Lalu screener kedua yang akan saya share ini, nah ini yang akan saya gunakan nih. Yang statusnya buy itu biasanya sudah muncul segitiga hijaunya ya. Tapi biasanya belum ada momentum. Nah kita fokus kalau bisa sih cari saham-saham yang udah ada momentumnya sehingga pergerakannya lebih menarik, rewardnya lebih menarik gitu. Tapi kalau mau spek buy dengan yang statusnya buy itu juga boleh. Nanti kita akan bahas beberapa juga tuh. Nah, ini yang statusnya hold. Ini ya. Kalau yang statusnya hold, artinya dia masih berada di atas garis win line atau dia sudah muncul segitiga hijau. Nah, ada yang sudah muncul momentum, apalagi yang momentumnya baru mulai biru pertama. Nah, itu yang kita harus fokus nyariin tuh. Dia ada momentumnya, maka menjadi semakin menarik. Jadi kita harus cari ya. Kalau nggak ada, ya mau nggak mau kita cari alternatif lainnya. Kita cek kondisi indeks kita dulu ya. Seperti biasa, kita akan lihat foreign flow-nya dan kita akan analisa teknikal IHSG kita. Untuk foreign flow, kalau yang di sini chart yang saya pakai adalah SDX Composite. Ini untuk analisa foreign ya, NBSA nih di bagian bawah net buy sell asing. Jadi kalau orange-orange, asingnya itu net sell. Kalau hijau-hijau artinya foreign-nya net buy. Karena indeks kita berkorelasi erat, berkorelasi positif dengan foreign flow. Jadi kalau misalnya ada inflow dari foreign, maka lebih berpeluang ya untuk kembali naik ke atas. Tapi kalau net sell, maka kemungkinan besar akan koreksi. Hari ini dia bikin jarum atau mantul ke atas, tapi tadi saya sempat cek momentumnya masih merah ya. Hari ini asingnya net sell, walaupun nggak besar-besar banget ya, masih kecil kalau mau melihat rata-ratanya. Ini yang garis ungu dan garis abu-abu itu adalah rata-ratanya. Jadi kalau lihat seminggu kemarin kan asingnya net buy terus. Hari ini net sell tapi baru 1 hari ya dan masih kecil. Mudah-mudahan dia mampu bertahan nih di support 6543 ini nih, area sininya. Kita cek dengan chart satu lagi. Chart yang satu lagi ini cara requestnya itu tinggal diketikin aja /winx composite dan ini aksesnya di Telegram ya dan hanya untuk member. Jadi gampang banget selama teman-teman punya Telegram di HP dan di laptop itu bisa di request di mana aja kapan aja. Jadi gampang banget untuk analisa kapanpun dimanapun. Kalau menggunakan Chartwin ini yang paling mudah, jadi ini simple banget. Sesuai dengan moto kita ya, analisa cepat tanpa ribet. Jadi cukup aja lihat momentumnya. Yang paling bagus itu kalau momentumnya sudah berwarna biru, Ben-Hur seperti ini. Apalagi kalau dia baru mulai, maka potensinya bagus banget nih. Kita bisa ikutan, dia belum naik terlalu banyak. Tapi kalau dia berubah menjadi biru tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi untuk koreksi. Momentumnya melemah ya. Biasanya justru kesempatan untuk teman-teman taking profit kalau dia mulai melemah, karena ada potensi dia akan koreksi. Kalau misalnya momentumnya berwarna titik pink, itu artinya tidak ada momentum. Jadi dia berpotensi bergerak sideways. Jadi cara gampang ingatnya, biru ini potensi untuk entry,
ketika dia sudah berubah menjadi biru tua dan mengecil, artinya kita jangan lupa untuk taking profit juga. Kalau dia titik pink, artinya dia bergerak sideways, kita gunakan strategi sideways. Kalau dia menjadi merah, artinya kita hindari dulu ya, jangan entry dulu. Kalau dia menjadi merah tua dan semakin mengecil, artinya berpotensi untuk reversal. Jadi yang tua-tua itu potensinya reversal. Jadi hari ini closingnya, walaupun ada ini ya buyer, jadi ada tekanan beli atau dia bikin ekor, itu artinya tekanan beli. Tapi momentumnya masih berwarna merah juga nih, malah semakin ke bawah. Jadi masih ada potensi ya untuk koreksi ke bawah, apalagi minggu ini tradingnya hanya 3 hari. Jadi Selasa, Rabu, Rabu terakhir tanggal 1 udah tanggal merah, tanggal 2 cuti bersama. Jadi baru mulai trading lagi di minggu depan, sehingga hati-hati ya, masih berpotensi untuk koreksi, terutama ke area support yang sebelah sini, 6.500-an, 6.550. Yang penting kita portonya jangan ikutan indeksnya nih, jangan terkoreksi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan cuan. Saham yang pertama yang kita bahas adalah ini, BBCA. Kalau BCA atau Big Bang biasanya kita harus cekin foreign flow-nya juga nih. Ya. Nah, BCA menarik kenapa dari kemarin dia sudah mulai muncul nih momentum biru. Jadi mudah-mudahan dia bisa balapan nih sama BRI ya. Masa BRI doang yang all time high. Mudah-mudahan BCA-nya all time high juga. Tapi ingat belinya itu buy on weakness, jangan FOMO ya. Karena kondisinya juga nggak oke-oke banget. Maksudnya nggak strong up banget. Kalau strong up banget maka kita bisa. Kalau mau FOMO itu it's okay. Tapi karena kondisinya lagi begini, maka kita usahakan untuk buy on weakness dengan area supportnya di 9.000 ya. Garis winline 8975. Selama dia masih di atas garis winline, ini masih oke. Mudah-mudahan dia bisa seperti BBRI, all time high di 9.400. Ini resist all time high-nya terakhir kali. Tadi supportnya udah, resistnya sudah ya. Kita cek foreign. Hari ini memang foreign-nya net sell, tapi harusnya sih kecil ya dibandingkan seminggu yang lalu kan cukup besar. Mudah-mudahan akan berlanjut, tapi ingat utamakan price action ya daripada foreign flow-nya. Jadi selama momentumnya masih berwarna biru, menurut saya sih cukup menarik. Mudah-mudahan bisa lebih ke atas, lebih dari 9.400. Kita lihat ininya. MSF, saya sering share ya kalau misalnya menggunakan stokastik itu paling menarik adalah entry ketika dia lagi oversold. Oversoldnya udah lewat nih di sebelah sini. Dan kalau overbought maka potensinya dia bisa terkoreksi. Tapi ingat saham-saham yang strong up biasanya juga dia akan bertahan terus nih di atas overbought atau jenuh beli. Jadi it's okay, nggak masalah. Contohnya seperti di sebelah sini ya, dia bergerak terus di area overbought karena dia lagi strong up nih ke sini. Jadi jangan khawatir dengan stokastiknya. Tapi kalau misalnya dia masuk ke area oversold, itu menarik banget untuk kita entry. Agak banyak itu boleh-boleh juga tuh. Untuk BRI dan BRI ya. Untuk saham-saham yang lain masih belum bagus-bagus banget. Karena yang ada inflow itu seminggu terakhir itu BCA dan BRI. Nah, kita lanjut. Jadi BCA ini masih menarik, tapi buy on weakness. Lalu, saya mau share chart kedua ya. Chart lainnya yaitu menggunakan chart GD. GD ini singkatan dari Green Dot. Green Dot itu titik hijau dan ini adalah chart yang biasanya diberikan kepada nasabah. Nah, kenapa kita menggunakan chart ini? Karena cara entry exitnya sangat mudah banget, terutama untuk teman-teman yang belum begitu mengerti teknikal ya. Makanya kita bikinnya chartnya juga simple, bersih aja biar enak dilihat. Yang penting teman-teman tahu tren, memahami tren ya. Jadi kalau misalnya gerakannya begini, maka sideways. Kalau gerakannya seperti tangga ke bawah, maka downtrend. Itu aja. Cukup pemahaman tentang sebuah tren. Nah, titik entry-nya menggunakan chart GD ini adalah di titik hijau. Jadi simple banget kan? Lalu titik exit-nya adalah di titik merah. Jadi di sini entry, di sini exit, di sini entry,
maka exitnya menunggu titik merahnya. Jadi begitu aja. Ini ada statusnya juga hold. Lalu warna pada candle ini, kalau dia titik hijau, candlenya orange, sifatnya sebetulnya spekulatif buy. Kalau dia berubah menjadi hijau, artinya oke. Bagus ya, kalau dia, jadi urutan bagusnya itu dari hitam, hitam itu yang paling jelek, jadi orange ke hijau, maka itu menjadi semakin baik. Tapi kalau dia kebalikannya, dari hijau menjadi orange, artinya warning ya, atau watch out. Lalu kalau dia selama menjadi hijau atau orange, maka itu hold aja. Kalau dia berubah menjadi hitam, maka dia akan muncul titik, dia akan muncul titik merah yang pertama di sebelah sini, dan itu menjadi sinyal exit. Selama candlenya masih hitam, maka belum ada sinyal untuk entry. Jadi mudah banget cara menggunakannya ya. Kalau teman-teman sudah mengerti, mau lebih karena aktif bertransaksi, misalnya teman-teman tiap hari trading dan mau yang lebih kompleks chartnya, maka bisa menggunakan chart win ini. Tapi memang harus berlangganan ya. Atau kalau memang teman-teman aktif bertransaksi dan memenuhi minimal transaksi, maka bisa ngedapetin juga chart ini. Karena chart ini lebih komplit. Ada garis MA200, ada support resist yang lebih kompleks, lebih banyak, ya, ada momentum, ada pixelnya, dan sebagainya macamnya. Jadi bisa membaca bottom fishing juga, karena bottom fishing kalau misalnya lagi momentum merah tua itu kita bisa bottom fishing ya. Jadi cocok yang chart win ini untuk teman-teman yang memang aktif bertransaksi. Kita lanjut setelah BCA yaitu ISAT. Nah, chart kedua kita gunakan GD. Untuk ISAT ini masih menarik, cuma momentumnya nggak wah-wah banget ya. Memang meningkat lagi dan dia masih bergerak dalam channel uptrend. Selama dia masih berada di dalam channel up ini, maka masih oke. Kecuali dia breakdown ya. Kalau breakdown maka menjadi sinyal exit. Dengan supportnya kita pakai angka yang ini karena dia sudah di-generate langsung oleh sistem. Jadi teman-teman nggak usah ribet-ribet. Semua angka support resist itu sudah di-generate oleh sistem. Garis support resistnya juga, yang channelnya juga. Jadi yang di sini adalah angka support channel, yang di atas adalah resist channelnya. Support channel itu 7.600, resistnya 8.250. Nah, angkanya karena di-generate oleh sistem, jadinya agak nggak bulat ya, nggak sesuai dengan fraksi. Jadi kita harus buletin lagi sesuai dengan fraksinya masing-masing. Nah, jadi si ISAT ini masih oke, masih menarik. Dengan support 7.600, kalau breakdown maka mungkin exit dulu atau batasnya di 7.400 ini ya. Ini ada support kuat juga. Kalau ke bawah 7.400 jadinya nggak bagus. Resistnya di 8.300. Volumenya nggak wah-wah banget, ini nggak juga nggak yang wah banget. Jadi hanya untuk fast trading aja sih menurut saya, bukan yang untuk swing cukup panjang ya. Buy on support, sell on resist, begitu aja. Menggunakan GD, sinyal entry-nya di candle yang ini ya, titik hijau. Candlenya sih masih warna hijau, jadi statusnya masih hold. Kalau mau entry, maka buy on weakness aja. Dengan support yang tadi ya, yang saya info menggunakan chart win, kalau yang ini support resistnya dia belum terbentuk lagi. Oke, kita lanjut ke BBRI. Coba ya, BBRI dan GD BBRI. Nah, agak banyak nih chartnya. Oke, untuk BRI momentumnya masih menarik ya, masih belum menunjukkan pelemahan. Kalau pelemahan itu kan seperti ini. Nah, tapi waktu itu dia menguat lagi menjadi bagus. Ini masih oke. Dia bergerak dalam channel up. Jadi wajar ya kalau misalnya si BRI ini koreksi ke area sini dan dia kembali naik lagi, itu wajar-wajar banget. Buat teman-teman yang udah punya, maka hold aja, tinggal pasang trailing stop. Kalau yang baru mau entry, sebetulnya titik entry-nya lebih baik di area support sini sih, 5.250 ya. Ya itu di support trendnya, itu lebih menarik. Barangkali dia mau turun dulu ke sini, buy on weakness, nanti kalau dia naik baru teman-teman SOS lagi. Kecuali dia breakdown ya, kalau BRI-nya breakdown dari sini jadinya tidak bagus, maka batal entry-nya. Atau untuk yang long term, misalnya untuk memang teman-teman mau investasi,
agak panjang gitu ya time frame-nya, maka boleh cicil di setiap support kuat. Misalnya 5.100-nya, lalu di 4.900-nya. Nah, cara cicilnya begitu dengan sistem DCA atau dollar cost averaging. Seperti itu ya. Kita lanjut dengan chart selanjutnya yaitu NBSA atau kita mau ngecekin foreign flow-nya. Hari ini memang ada net sell foreign-nya, tapi ingat ya, kalau net sell-nya baru 1 hari itu wajar-wajar banget. It's okay, masih bagus. Contoh seperti yang sebelah sini, foreign-nya net buy, net buy, net buy, secara rata-rata grafiknya terus menanjak, tapi ada net sell 1 hari, maka wajar ya, itu biasa-biasa aja terjadi. Kecuali dia mulai oren-oren terus dan grafiknya terus menurun dan price action-nya juga jadi jelek, nah itu tidak oke. Tapi kalau misalnya ini masih oke ya. Kita cek menggunakan MSF. Seperti yang tadi saya bilang pas lagi bahas BCA, bahwa ketika dia masih berada di area overbought, itu it's okay, karena artinya dia strong up. Sama seperti di area sini ya, dia strong up. Jadi dari sini sampai sini dia strong up. Nah, sinyal exitnya justru ketika dia turun ke bawah garis 80-nya. Jadi kalau stokastiknya mulai turun ke bawah 80, nah itu sebetulnya justru yang harus watch out ya, hati-hati. Sama seperti di sebelah sini, ketika dia mulai turun stokastiknya ke bawah 80, maka itu menjadi sinyal exit. Maka ini pantau aja kalau teman-teman menggunakan chart MSF, terutama untuk para nasabah ya yang menggunakan chart MSF, maka lihat aja stokastiknya apakah sudah turun ke 80. Kalau sudah turun ke bawah 80 itu menjadi sinyal exit. Nanti tunggu lagi di area sebelah sini, MA20-nya ya, ini menggunakan MA20, ini juga cukup menarik di area 5.275. Nah, itu kalau dia selama masih mantul dari situ itu masih menarik. Oke. Kita lanjut menggunakan chart GD. Nah, chart GD-nya sangat mudah sekali. Jadi titik hijau entry dan sampai sekarang masih di hold karena candlenya masih hijau. Jadi di hold aja ya, ini masih oke banget. Yang belum punya inget buy on weakness aja, jangan terlalu ini ya, jangan terlalu FOMO. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu BMTR. Untuk BMTR, dia walaupun hari ini berubah menjadi merah tua, tapi secara tren momentumnya itu masih meningkat. Jadi masih menarik sih sebetulnya, dia masih bertahan di atas garis win line. Yang udah punya, maka hold aja ya. Kalau dari sinyal segitiga, statusnya masih hold dengan floating profit 13%, itu tinggal pasang trailing stop. Tapi kalau baru mau entry, justru harusnya tadi buy on weakness-nya, yaitu di dekat area 306 tuh. Pas di low-nya itu adalah supportnya ya. Jadi support 306, 304, 302, MA200, batasnya 302 tuh. Kalau misalnya dia jebol dari 302, maka jadinya tidak oke lagi. Resist di 320, 326, 332. Menggunakan chart GD. Sempat sinyal exit di sebelah sini, tapi besoknya entry lagi ya. Dan candlenya masih hijau, statusnya juga masih hold. Jadi hold aja, nanti kalau muncul titik merah lagi, maka exit. Support di sebelah sini, 304, resist 324. Jadi ini juga sudah di otomatis nih garis support resistnya oleh sistem. Kalau garisnya hijau maka angkanya di sebelah kanan juga hijau. Kalau garisnya coklat maka di kanan juga berwarna coklat. Kita lanjut ke Cepin. Cepin, momentumnya masih menguat ya. Masih oke, waktu itu sempat melemah tapi akhirnya kembali menguat lagi dan dia bertahan di atas garis win line. Nah, jadi win line ini cukup powerful juga ya. Selama dia berada di atas garis win line atau mampu mantul dari garis win line, ini masih menarik, maka masih hold. Kalau dari sinyal win, segitiga hijau di sebelah sini, floating profit udah 16%. Kalau telat entry, it's okay. Di sebelah sini, maka belum nyampe 10% mungkin, tapi juga nggak apa-apa ya. Maka yang penting udah cuan, jangan lupa pasang trailing stop.
Yang baru mau entry maka buy on weakness aja dengan area support di 5.000. Kita buletin aja ini ya, fraksi 25 jadi 5.000 aja. Dengan resistnya di 5250, 5300, 5425, MA 200 di 5525, 5525. Nah, itu area resistnya ya. Buy on weakness, mudah-mudahan masih ada ruang untuk cuan buat teman-teman. Tapi kalau breakdown dari sini maka jadinya tidak oke lagi. Jangan ditangkepin ya kalau dia breakdown. Oke. Menggunakan chart GD. Sinyal entry di sini, candle masih hijau, statusnya masih hold. Ini lagi di area resist sih. Jadi mudah-mudahan dia bisa break lagi ya. Kalau dia break akan lanjut ke area tadi MA 200-nya atau bahkan ke resist yang ini. 5625 tuh angkanya coklat karena garisnya berwarna coklat. Jadi sangat mudah banget ya untuk ngelihatnya menggunakan chart GD. Memang kita rancang khusus untuk para nasabah supaya nggak usah ribet-ribet analisanya. Oke, kita lanjut ke friend. Nah, untuk friend, dia sebetulnya momentumnya belum oke-oke banget sih ya. Masih berupa titik pink, jadi masih berpotensi sideway. Sideway areanya sebelah sini nih. Jadi buy on weakness, sell on strength. Buy on support, sell, buy on support, sell on strength atau sell di area resist. Gunakan strategi sideway ya, boss dan sos. Kecuali dia berhasil breakout dari area sideway, maka menarik. Jadi supportnya di 58 dan 54 ya. Ini yang paling bawah itu 54. Kalau dia breakdown 54 maka jangan lupa untuk exit. Kalau dia breakout maka menarik akan lanjut ke resist 67, 70, 73. Kita lanjut. Trend. Jadi kelihatan nih ya area area sideway-nya. Kalau dia masih bergerak di dalam garis, artinya dia sideway, maka kita gunakan strategi sideway ya. Segitiga hijau, titik merah, dan segitiga merah bisa kita abaikan dulu. Kita gunakan strateginya, strategi sideway, yaitu boss dan sos. Kita lanjut ke JPFA. JPFA ini sebenarnya udah lama banget masuk ke dalam screener. Dan udah sering banget dibahas ya. Momentumnya masih meningkat. Jadi ayam-ayam masih menarik, bahkan saham satu lagi main itu juga Malindo Fit ya, itu juga menarik, tapi sayangnya kurang liquid, jadi saya nggak share di sini. Tapi untuk teman-teman kalau yang ingin membuat trading plan dengan resikonya dia tidak begitu liquid, maka silakan aja. JPFA lagi testing area resist 1280 dengan resist selanjutnya kalau dia berhasil breakout ke area MA 200 ya. 1330 sampai 1340. Support di garis win line 1200. Selama dia di atas garis win line ini masih oke, masih bagus. Jadi yang udah punya silakan di hold aja. Dari segitiga ini floating profit 18%. Kalau telat entry misalnya baru entry di sini atau ketika mulai muncul momentum maka lumayanlah ada 10-an lebih juga ya. Jadi di hold aja, jangan lupa pasang trailing stop. Menggunakan chart GD, untuk chart GD ini titik hijaunya di sebelah sini, menunggu titik merah ya. Kalau muncul titik merah maka menjadi sinyal exit. Selama candlenya masih hijau, ini masih di hold aja. Dengan resist di sebelah sini tuh 1270, 1280 itu area resistnya. Supportnya kalau di sini dia support horizontal jadi 1190. Kalau menggunakan chart win itu supportnya di 1200 ya. Kita lanjut ke MIDI. Untuk MIDI ini masih cukup menarik. Dia ada momentum masih menguat dan masih di atas garis win line juga. Candlenya masih higher high walaupun hari ini ada jarum sih ya, ada tekanan jual sedikit. Batasi aja resikonya, kita gunakan supportnya yaitu 410 ya, low hari ini. Selama dia masih di atas 410, ini masih oke. Tapi kalau breakdown maka hindari aja dulu.
karena berpotensi kembali ke support yang di bawah sini nih. Ada support winline 380. Selama dia di atas garis winline ini masih menarik. Tapi kalau dia mampu bikin higher high itu kayak tangga ke atas ya, atau dia mampu bertahan di atas 410, at least dia bikin inside bar, ini masih menarik sebetulnya. Jadi yang udah punya silakan hold aja. Kalau dari segitiga hijau dia floating profit 22%. Kalau telat entry-nya di saat ada momentum atau dia breakout dari channel downtrendnya, maka lumayan lah ini sekitar belasan persen ya ada. Jadi tinggal pasang trailing stop aja. Yang belum punya buy on weakness aja, jangan terlalu FOMO juga. Ini VWAP 428, closingnya di bawah VWAP. Jadi cukup menarik sebetulnya sih ya. Mudah-mudahan besok dia akan testing kembali resist 448. Jadi supportnya tadi 410, resist 448. Selama di atas 410 masih oke. Kalau breakdown, exit dulu karena berpeluang ke 380. Kalau 380-nya mantul, maka menarik lagi untuk entry. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya udah jauh banget nih. Dari sebelah sini ya, masih candle hijau, statusnya juga hold. Maka hold aja. Berpotensi ke sini nih, 484. Itu resist selanjutnya. Lumayan ya, jauh juga. Kita lanjut ke MNCN. MNCN BMTR nih, memang ada story-nya, cuma tetap kita utamakan price action ya, atau pergerakan harga. Dari momentumnya sih dia masih oke. Sinyal entry-nya sebetulnya udah dari sejak sebelah sini nih. Saat dia breakout, dia muncul segitiga, ada momentumnya juga. Maka harusnya entry-nya sebelah sana. Dia lagi berjuang di area resist 685, resist selanjutnya 710, 730, dan 750. Supportnya 63, ini kita buletin ya, 630 aja. Selama dia di atas 630, maka masih menarik. Kalau dia closing di bawah 630, maka jadinya tidak menarik lagi. Chart GD, sinyal entry-nya sejak muncul titik hijau, jadi sebelah sini, dan statusnya masih hold, candle-nya masih hijau. Mudah-mudahan lanjut ya ke resist 730. Supportnya 630, 620. Kita lanjut ke Unik. Nah, sayangnya saham yang satu ini tidak liquid. Jadi untuk teman-teman kalau yang size portonya terlalu besar, jangan sentuh ya saham-saham yang tidak begitu liquid. Kalaupun mau entry, maka sesuaikan juga dengan size-nya. Jangan menggunakan size besar di saham-saham yang tidak begitu liquid. Nanti teman-teman bisa diguyur ya, jadi hati-hati. Ini cukup menarik sih, Unik ini. Volumenya sudah mulai muncul, momentum mulai muncul. Sayangnya memang sebetulnya harusnya entry-nya itu dari sejak momentum pertama atau at least dari sejak di sebelah sini ya, ketika dia mantul di 78. Jadi ini udah agak telat. Resistnya di 102 dan 109. Supportnya kita gunakan low hari ini aja, yaitu 92. Jadi selama dia di atas 92, dia masih bikin higher high, itu artinya masih strong up ya, dan masih cukup menarik untuk di entry. Tapi kalau dia breakdown dari 92, maka dia malah jadinya akan kembali ke area support, dan supportnya lumayan jauh ya. 78 garis winline di 75. GD, chart GD dia sudah sinyal entry-nya malah jauh lebih bawah nih, di sebelah sini sebelum breakout bahkan. Jadi statusnya masih hold, ini di hold aja. Kalau muncul titik merah maka menjadi sinyal exit ya. Dengan supportnya tuh, ini 92 di sana. Jadi selama dia masih di atas 92, dia masih higher high, masih strong up. Kita lanjut ke Silo. Coba kita cek ya, dia liquid nggak? Nggak begitu liquid-liquid banget sih, tapi lumayan lah. Volumenya cukup ada. Dan dia sudah break ya dari channel downtrendnya, jadi menarik. Walaupun momentumnya belum menjadi biru, tapi sudah menjadi merah tua, dan dia breakout dari garis winline, breakout dari channel downtrend. Mudah-mudahan dia bisa testing resist 1655, 1745. Supportnya tentu low hari ini 1535. Itu supportnya ya.
Support selanjutnya di sini nih, di low yang sini 1480. Kita cek menggunakan GD. Untuk chart GD hari ini dia muncul titik hijau pertama dengan candlenya orange. Jadi spekulatif ya. Buy on weakness aja, belum tentu juga besok akan langsung lari lagi. Buy on weakness dengan support. Kalau garis win line-nya di 1560 ya. Jadi buy on weakness jangan terlalu FOMO atau terlalu kejar atas, atau setidaknya entry-nya di VWAP. VWAP itu apa? Ini bisa dilihat di ini ya. Di win, di chart win sebelah sini ada angkanya tuh. Volume weighted average price atau harga rata-ratanya. Jadi entry-nya jangan jauh-jauh dari sana. Kita lanjut. NTBK. Ini juga tidak liquid nih, tapi cukup menarik. Sehingga untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham yang begini, mungkin hindari aja ya. Cari saham-saham lain yang lebih liquid, lebih nggak begitu volatil. Contohnya tadi ada BCA, itu juga cukup menarik, atau JPFA, atau Cepin, atau mungkin Friend, cuma Friend agak lemot ya. Coba kita lihat NTBK-nya. Dia volumenya sih cukup lumayan, dia terus menanjak dan momentumnya juga bagus ya, menarik. Candlenya higher high jadi cukup menarik dengan supportnya tentu yang di sebelah sini nih. 56 itu menjadi supportnya dan resistnya high hari ini 60. Udah closing di 60. Resist selanjutnya yaitu 62. Ini cukup menarik, tapi hati-hati karena dia bangkit dari 50, jadi cukup liar ya, volatil. Dan untuk teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham ini, mungkin bisa pilih saham lainnya aja. Menggunakan chart GD, sinyal entry-nya sudah muncul di sini, support 59, resist 61, 62. Support selanjutnya tentu low hari ini ya, seperti yang tadi saya bilang, yaitu di 56. Breakdown dari 56 jadinya tidak begitu menarik. Kita lanjut ke MAPA. MAPA, oke. MAPA. Nah, MAPA ini momentumnya sih masih oke ya, dan masih di atas garis win line. Cuma udah cukup jauh juga nih pergerakannya. Yaitu dari segitiga hijau, floating profit sudah 30-an%. Kalau telat masuk mungkin sekitar 20 atau belasan, tapi ya berarti tinggal pasang trailing stop. Untuk yang baru mau entry, selama dia bertahan di atas garis win line sih masih oke ya. Yaitu di 6.000, ini karena fraksi 25 kita buletin ke 6.000 aja. Selama di atas 6.000 ini masih oke. Kalau breakdown, lebih tepatnya sih low low sini ya. Coba saya cek dulu itu angka low-nya di mana. MAPA. Kalau breakdown dari situ jadinya tidak oke nih. Coba kita ceknya low-nya di berapa? 5.900. Jadi 5.900 itu supportnya. Kalau dia breakdown atau closing di bawah itu jadinya agak danger. Sebelah sini 5.900. Kalau pakai chart GD juga ya, supportnya malah lebih bawah lagi yaitu 5725 di sebelah sini. Candlenya sih masih hijau kalau menggunakan chart GD, sinyal entry-nya di sebelah sini ya. Jadi memang cukup jauh juga udah. Masih hold, jadi di hold aja. Kalau di sini dia supportnya 5725. Nah, yang menggunakan chart win maka menggunakan strateginya chart win ya. Kalau menggunakan chart GD, menggunakan strateginya GD aja. Jadi jangan terlalu dicampur aduk karena nanti teman-teman jadinya malah bingung. Kalau mau entry di support 5725 maka silahkan. Barangkali dia begini ya. Atau yang mau spec buy di sebelah sini dekat garis win line resist 6450 maka itu juga silahkan. Jadi atur kembali masing-masing sesuai dengan trading plan dan trading style-nya masing-masing ya. Karena setiap orang kan trading style-nya beda-beda tuh. Oke, jadi ini masih menarik, momentumnya masih ada, dia candle-nya juga masih di atas garis win line, jadi mudah-mudahan dia bisa lanjut lagi ke atas. Oke, saham yang lain masih ada yang menarik, tapi sayangnya banyak kan nggak liquid dan sebagian lagi itu udah jalannya udah cukup lama ya. Contoh kayak ini
hari ini ada beberapa yang statusnya buy, tapi ya begitu, banyak juga yang nggak liquid. Kalau Pegas, ini besok dia ada RUPS, biasanya kalau yang ada, coba kita cek ini ya, yang ada RUPS, Pegas, BIA, TLKM, biasanya kalau yang ada corporate action, saya nggak begitu suka sih. Saya malah suka hindari ya, karena khawatirnya pergerakan dia jadi agak sulit untuk dianalisa. Tapi itu kembali lagi ke masing-masing teman-teman. Kira-kira kalau misalnya masih menarik Pegasnya atau TLKM-nya masih menarik, mau spekulatif buy, maka silakan-silakan banget ya. Silakan. Tadi ini udah saya share banyak banget dan saya nggak bisa bahas semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Silakan gunakan caranya masing. Ini kan udah saya share. Silakan analisa kembali masing-masing ya. Buat para member ataupun para nasabah yang sudah punya akses ke toolsnya Wisdom Invest, silakan dianalisa kembali saham-saham lainnya atau mungkin menemukan saham lain yang lebih menarik ya daripada yang saya share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Bye.